Indonesia, negeri di mana politisi bisa dari mana saja, dari sinetron sampai panggung rock. Dan hari ini, kita nonton episode langka ketika Tommy Kurniawan dulu spesialis adegan nangis di sinetron menyidangkan Ahmad Dhani spesialis teori dan kontroversi. Kalau ini bukan crossover terbaik abad ini, kita nggak tahu lagi. Kamu lagi nonton Viralinazah, tempat semua hal absurd dan ajaib dari dunia nyata dibedah tanpa filter. Sebelum lanjut, yang like, komen, dan subscribe, semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan nikmat sehat yang luar biasa. Tommy Kurniawan yang dulu tiap malam nongol di TV dengan ekspresi 70% sedih, 30% bingung. Sekarang duduk manis di Mahkamah Kehormatan Dewan. Siapa sangka, ternyata sinetron adalah pelatihan terbaik jadi politisi. Dhani, yang biasanya bikin kontroversi via lirik lagu, sekarang upgrade level. Bikin kontroversi langsung di ruang rapat. DPR, sebuah evolusi karir yang tidak diduga para fans Dewa 19. Melihat Tommy Kurniawan menyidangkan Ahmad Dhani, publik sempat bingung. Ini MKD atau remake acara 1 jam lebih dekat versi politik? Tapi tenang, nggak ada adegan lempar gelas. Tahun 2014, Tommy gagal masuk DPR. Tapi seperti sinetron kejar tayang, dia nggak menyerah. Tahun 2019, akhirnya tembus juga. Ini kisah inspiratif. Apalagi buat kamu yang gagal ujian CPNS, jangan menyerah bro. Dalam sidang, Dhani diadili karena komentar seksis dan rasis. Kayaknya dia kira rapat komisi itu tempat open mic. Padahal, beda tipis antara spontan dan sembrono, Bung. Katanya, musisi itu peka rasa. Tapi ternyata, Ahmad Dhani malah ngejok soal marga orang. Bang Ryan Pono yang kena langsung bilang, "Bro, ini bukan panggung roasting, ini DPR." Banyak yang bilang, Tommy lebih matang. Wajar sih. Dia udah terbiasa baca naskah sinetron dari tahun ke tahun. Sementara Dhani, mungkin naskah terakhir yang dia baca itu lirik Laskar Cinta. Negara lain milih politisi lewat debat dan track record. Kita cukup pernah jadi tokoh utama di FTV. Atau punya band legend. Sisanya, tinggal bikin jargon demi rakyat. Kalau kamu pikir sinetron Indonesia lebay, tunggu sampai nonton drama internal DPR. Di sini, bukan hanya akting yang diuji, tapi juga etika, ego, dan kreativitas dalam melontarkan statement aneh. Tommy dan Dhani mungkin gak pernah adu akting di sinetron, tapi di DPR, mereka akhirnya satu panggung. Bedanya, kali ini bukan soal cinta-cintaan, tapi siapa yang lebih paham etika lembaga negara. DPR bukan panggung gladi resik. Di sana, yang dibutuhkan bukan gimmick, tapi logika. Jadi kalau dunia entertainment mau terus mewarnai parlemen, semoga yang datang bukan cuma bisa akting, tapi juga bisa mikir. Karena kalau tidak, lama-lama rakyat bingung. Ini negara atau sinetron? Kami persilakan kepada Pak Tommy. Pak Tommy. Ya, oke, kami persilakan. Terima kasih yang mulia. Mas Dhani, apa kabar Mas? Sehat Mas Dhani? Alhamdulillah yang mulia. Baik, terima kasih Mas Dhani hari ini sudah memenuhi undangan dari MKD untuk mengklarifikasi berbagai macam pengaduan. Yang pertama, tadi saya setelah mendengar terkait dengan klarifikasi 2 pengaduan. Yang pertama adalah merasa tidak bersalah karena tidak melanggar Pancasila dan agama, betul ya? Kemudian yang kedua, dari Pono menjadi porno itu adalah murni slip of the tongue. Oke, Mas Dhani sebagai anggota DPR RI perlu kami ingatkan dalam forum ini bahwa setiap anggota DPR RI itu otomatis harus mengikuti peraturan DPR RI terkait dengan kode etik. Dalam kedua pengaduan ini, yang pertama adalah terkait dengan pasal 2 ayat 4 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2015 tentang kode etik menyatakan bahwa anggota harus selalu menjaga harkat martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta dalam menjalankan kebebasannya menggunakan hak berekspresi, beragama, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Kemudian, pasal 3 ayat 1, Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2015 tentang kode etik, menyatakan bahwa anggota DPR RI harus menghindari perilaku tidak pantas
atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR, baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, kalau tadi Mas Dhani tidak merasa bahwa bersalah, pernyataannya tidak melanggar Pancasila dan juga agama, seperti yang sudah dikatakan tadi oleh Yang Mulia sebelumnya, bahwa ini adalah patut dan tidak patut. Artinya ini adalah menyangkut dengan pantas dan tidak pantas dan etika atau norma. Nah, maka dari itu sebelum menyatakan pendapat di dalam rapat Komisi 10 itu, apakah Mas Dhani sudah tahu terkait dengan peraturan kode etik ini? Sudah tahu. Sudah tahu. Ya, sudah tahu Yang Tapi Mulia. merasa kira-kira melanggar nggak peraturan DPR RI ini? Ya, itu kan dianggap melanggar ketika ada salah satu bagian daripada masyarakat yang merasa itu tidak patut. Seandainya ada masyarakat yang merasa, dan menurut saya kan hanya satu yang merasa itu tidak patut kan, karena tidak sesuai dengan norma yang diyakininya. Dengan Komnas Perempuan merasa itu melanggar norma yang mereka yakini, meskipun itu tidak dianggap bertentangan dengan Pancasila. Kan harusnya kan bagi saya tetap norma itu adalah Pancasila gitu. Oke. Bagi saya pribadi Yang Mulia. Ya. Jadi kebetulan ada yang merasa itu normanya berbeda kan, seperti masalah seksis. Ya. Bukannya saya sok pinter Yang Mulia, seksis itu kan bahasa Inggris, dan di dalam bahasa Indonesia pun nggak ada norma seksis, itu kan nggak ada. Atau gender juga bahasa Inggris. Maka dari itu saya tetap bertahan norma itu adalah Pancasila, bukan norma yang dihadirkan dari dunia barat. Begitu menurut saya Yang Mulia. Baik. Kalau memang salah mohon arahan. Bagaimana terkait dengan etika dan moral? Pandangan Mas Dhani gimana? Ya, etika dan moral itu misalnya, menurut saya saya duduknya kakinya di atas, itu mungkin bertentangan dengan etika dan moral Yang Mulia. Tapi kalau soal pendapat masalah gender, seksis dan lain-lain, itu kan pandangan soal pemikiran. Oke. Pemikiran bisa berbeda. Selama saya meyakini bahwa pemikiran saya tidak berbeda dengan Pancasila dan norma-norma itu adalah selalu tetap Pancasila yang kita junjung, bukan norma dari dunia barat. Oke. Dan saya merasa Komnas Perempuan ini menjunjung tinggi norma-norma kebarat-baratan, bukan norma perempuan, norma-norma kebarat-baratan. Menurut saya pribadi gitu. Sehingga kalau dibolehkan berdebat dengan Komnas Perempuan, saya akan debat mereka masalah etika dan masalah moral yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Begitu Yang Mulia. Kita di sini tidak mau mengarahkan untuk masalah Iya. berdebat, Iya, Mas Dhani. Yang Mulia. Tapi kita merasa bahwa lisan yang kita ucapkan juga harus memikirkan banyak orang, apalagi Mas Dhani sebagai public figure dan juga anggota DPR RI tentunya banyak yang memperhatikan. Jadi pemikiran out of the box yang Mas Dhani ucapkan menurut Presidium Nasional Koalisi Kawal Merah Putih yang melaporkan ini adalah jadi out of moral. Artinya bagi mereka, jadi Bagi bukan mereka. hanya, iya, Iya. jadi bukan hanya Komnas Perempuan, tapi juga Iya. sudah melebar ini Mas Dhani kemana-mana. Dan kami sebagai MKD wajib ya untuk meminta klarifikasi dan juga Iya. menanyakan terkait dengan hal tersebut. Iya. Begitu. Jadi kita tidak mau mengarahkan Iya. masalah berdebat ini. Siap Yang Mulia. Jadi intinya begini Yang Mulia, intinya pokoknya sesuatu yang out of the box sepatutnya tidak dibicarakan di sidang gitu. Bukan, mungkin pemilihan diksi bahasanya bisa lebih baik lah, bisa Oke. lebih baik. Siap Yang Mulia. Kira-kira seperti itu. Nah kemudian Mas Dhani, mungkin tidak semua perempuan bisa menerima bahwa satu laki-laki istrinya 4 seperti itu. Nah itu kan hal-hal yang mungkin kalau mungkin Mas Dhani berbicara di forum antara teman-teman nggak apa-apa, tapi dalam forum sidang rasanya itu harus dihindari. Siap Yang Mulia. Terima kasih. Itu saja Yang Mulia. Terima kasih. Jangan cuma jadi penonton, jadilah netizen cerdas. Like, komen, dan subscribe channel Viralin aja.
biar kamu nggak ketinggalan kisah viral yang tajam, pedas, tapi tetap waras.